Haleluya, salam. Salam. Ya, kita ada berapa ribu orang ini Pak ya? 14.500 ya. Puji Tuhan. Saya kemarin dikasih tahu sama Pak Gembala, Pak bawa renungan dia. Saya pikir saya sedang lelah-lelahnya, sedang capek-capeknya, tapi saya diberikan kesempatan untuk memberikan renungan di doa malam seperti ini. Saya bersyukur sebab memang saya rindu untuk berbicara bagi kita semua, dan saya juga selalu diberkati setiap saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setelah saya renung-renungkan, saya berdoa, lalu ketika tidur saya juga terbangun, seringkali seperti itu. Lalu saya selalu berpikir, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Saya bukan orang pintar, saya bukan orang berpengalaman. Mungkin saya mengerti hanya sedikit dan sangat sedikit. Lalu bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya sampaikan seperti itu? Lalu Tuhan berbicara tentang video yang kalau Bapak Ibu baca atau buka yang dikirim Pak Bangun, tentang ada satu medan lomba lari, lalu ada orang sedang berlari di sana, kejar-kejaran di sana. Lalu ada satu orang yang berbaju merah yang tadinya dia paling belakang, tapi dia terus berlari, terus lalu di tengah-tengah tiba-tiba ada yang menyalip dia, tapi dia terus berlari. Sekalipun ada orang yang di depan dia, terus dia berlari terus sampai di akhir video itu dialah pemenangnya. Di beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan juga tentang mental pemenang. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan malam hari ini adalah mirip seperti itu. Tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan ini adalah poin-poin yang hanya sangat singkat. Jadi poin ini sebenarnya kalau dibawakan di khotbah bisa ngelebar. Termasuk kayak yang kemarin tentang mental pemenang. Ini salah satunya nanti ada mental pemenang. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bagaimana supaya kita terus dapat berlari dan menjadi pemenang. Tahun 2023 bukan tahun yang mudah. Tidak ada hari-hari yang mudah. Alkitab mencatat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, bahkan semakin jahat. Kedatangan Tuhan Yesus tidak akan lama lagi dan kita akan melihat banyak hal-hal yang telah digenapi di situ, termasuk kesulitan ekonomi sudah dinubuatkan di Alkitab. Kita semua sama-sama tahu hal itu. Nah, bagaimana kita seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang mengaku Kristen, seorang yang tahu persis bahwa kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan dan pada akhirnya kita bisa menang. Saudara boleh melihat bahwa ada orang-orang lain yang tadinya bareng bersama-sama dengan kita mungkin di waktu-waktu yang lalu, dan sekarang mereka kita tidak tahu masih di jalan Tuhan atau tidak. Kita semua sedang berlomba, kita semua sedang berlari. Jangankan sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang diaken, sebagai jemaat, bahkan sekarang banyak pendeta, gembala yang meninggalkan pelayanannya. Karena apa? Karena situasi ini. Lalu, ini kita sudah di akhir tahun, kita bisa mereview apa yang telah kita lakukan dari Januari 2022 sampai sekarang. Dan ini di tahun 2023 nanti tidak akan lama lagi kita harus mempunyai kekuatan yang baru. Kita harus punya satu semangat yang baru di situ. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kita persiapkan di dalam pribadi kita supaya kita nantinya di akhir tahun 2023 juga kita adalah tampil sebagai pemenang. Amin. Apa yang akan kita renungkan malam hari ini, saya ajak kita untuk membuka renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Jadi sangat singkat sebenarnya ini. Boleh kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Amin. Bersama-sama 1, 2, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Beberapa minggu yang lalu saya ingat bahwa ayat ini telah pernah disampaikan, dikhotbahkan oleh hambanya Pak Roni. Ya Pak ya, betul ya Pak ya? Tidak salah ya. Nah, saya melihat kita semua yang ada di sini adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang khusus. Kita sudah sadar semuanya bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Sadar hal itu. Nah, yang dalam catatan saya, bagaimana supaya kita menjadi pemenang di tahun 2023? Ini yang harus kita buat kekuatan. Ini harus kita buat di dalam diri kita. Pertama sekali yang saya catat di sini adalah pastikan bahwa kita adalah seorang pemain yang ada di dalamnya. Pelari, kalau dia seorang pelari maka kita adalah seorang pelari. Kalau kita ada di sebuah membayangkan kita seorang petinju maka kita adalah petinjunya. Kalau kita ada di satu lomba pertandingan sepak bola maka kita adalah pemain sepak bolanya. Kita adalah pemainnya. Kita adalah orangnya. Jadi kita bukan penonton. Kita bukan pengamat. Kalau kita hanya penonton dan pengamat, maka kita hanya akan kerjanya kita adalah menilai pekerjaan orang. Jangan salah bahwa pengamat biasanya lebih hebat daripada pemain. Biasanya. Tapi disuruh main belum tentu bisa. Tapi kita harus tahu bahwa kita pastikan dulu bahwa kita adalah pemain. Saya sekarang sedang bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun saya bekerja, pekerjaan saya pakai untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kita pengusaha, usaha saya berusaha di sini supaya bisa membantu pekerjaan Tuhan. Kita full timer yang saya buat adalah supaya saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Pastikan kita ada di situ dulu, bahwa kita bukan hanya orang-orang yang partisipan datang ke gereja, hanya orang-orang yang kebetulan kita menjadi orang Kristen dan dipanggil menjadi pelayan dan kita ikut di dalamnya. Ada banyak sekali orang yang pelayan sudah puluhan tahun, tapi tidak tahu bahwa dia betul-betul adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dianggap adalah hanya orang yang sudah bergelar pendeta. Lalu mereka akan gampang sekali meninggalkan pelayanan. Begitu sakit hati, tidak cocok, karena dia tidak tahu bahwa dia adalah pemain di dalamnya. Yes. Kita adalah orangnya. Amin. Sadari hal itu. Pastikan bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan. Saya adalah pelari. Saya adalah perlomba. Saya adalah pemain yang ada di dalamnya. Saya adalah seorang yang harus memperbaiki semua hal, segala hal. Karena saya adalah pemain. Saya bukan orang biasa. Saya tidak sama dengan orang-orang lain. Mungkin kita telah melihat orang lain di luar sana. Kita tidak sama dengan mereka. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Pastikan hal itu dalam diri kita dulu. Itu yang pertama. Dan pastikan yang kedua di sini, pastikan bahwa kita sedang berada di jalur yang tepat. Jalur kita tepat. Bahwa kita berdiam di satu gereja yang mengajarkan Yesus secara utuh. Ada gereja-gereja yang tidak mengajarkan Yesus secara utuh. Mereka pakai doktrin-doktrin yang aneh-aneh, menambahkan hal-hal yang lain, pemberitaan tentang Yesus yang tidak pada porsinya. Mereka mungkin membawa-bawa nama Yesus, tapi bukan untuk tujuan yang baik. Alkitab berkata bahwa mereka membawa nama Yesus untuk mengenyangkan perut mereka. Hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Pastikan hal itu bahwa kita tidak ada di situ. Kita ada di satu jalur yang mengajarkan bahwa Yesus itu 100% diajarkan di situ. Karena itulah tujuan kita, Yesus. Bukan harta, bukan martabat, bukan yang lain-lainnya. Bukan berkat yang kita kejar-kejar, tapi Yesusnya. Kita ada di satu gereja yang mengajarkan Yesus secara utuh. Amin. Amin. Seorang pemain, ini agak lebih masuk lebih dalam lagi. Seorang pemain, seorang petinju harus menguasai diri. Saya baca dari 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ingat, dia melatih. Kadang-kadang mungkin kita melatih diri kita dengan membaca Alkitab banyak, berdoa banyak. Mungkin hal seperti itu kita sudah lakukan. Tetapi ada latihan yang Tuhan tambahkan kepada kita. Tuhan izinkan masalah. Tuhan izinkan persoalan dalam rumah tangga. Tuhan izinkan persoalan dalam gereja. Tuhan izinkan persoalan dalam pekerjaan. Tuhan izinkan persoalan dalam dunia usaha kita. Tuhan izinkan itu. Semua tujuan untuk apa? Untuk mendidik kita, melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Otot-otot kita akan menjadi kuat. Kita harus melatih diri. Dalam latihan, saya dulu pernah latihan, itu harus ada disiplin, bahwa harus bangun jam sekian karena kan ada kerjaan lain. Supaya kerjaan lain tidak terganggu, maka saya harus mendisiplinkan diri supaya tidak terganggu latihan saya terus terpakai dengan baik. Tujuan kita apa? Latih ke situ. Kalau engkau seorang petinju, latih menjadi seorang petinju. Jangan salah. Kalau engkau seorang hamba Tuhan, berlatihlah menjadi seorang hamba Tuhan yang benar. Ayat ini tadi katakan begini. Ayat 27, 1 Korintus 9:27-nya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Seluruhnya. Saya melatih diri saya seluruhnya. Saya coba itu. Saya tahu saya nggak sempurna. Seperti kata Paulus tadi. Aku bukannya sudah dapat, belum. Aku belum, tapi aku mengejarnya. Seluruhnya. Termasuk jari kita ini untuk respon-respon di handphone ini. Seluruhnya. Bukan hanya pas di gereja, bukan hanya pas kita memberi sharing kepada orang lain, bukan hanya saat kita khotbah, tapi seluruhnya kita kuasai. Bagaimana kita berkomentar kepada orang lain, bagaimana kita menjawab menghadapi orang lain, tidak semudah mereka berbicara. Kita harus tahu bahwa kita seorang hamba Tuhan. Belajarlah berbicara dengan baik. Sekalipun mereka mungkin menghina kita, menginjak kita, mengata-ngatai kita, memfitnah kita habis-habisan, biarkan. Itu bukan urusan kita. Ada Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Urusan kita adalah biasakan diri kita untuk terus ada dalam kehendak Tuhan. Latih. Tidak gampang. Begitu kita dikata-katain kita bisa emosi di sini. Tapi tidak. Aku seorang hamba Tuhan. Aku seorang pelayan Tuhan. Tidak pantas aku membuat dia sakit hati. Kalaupun sakit hati, nggak mungkin kalau aku biarkan masuk. Anggap biasa aja. Seperti tadi yang Pak Gembala kirim. Kapal itu tidak akan tenggelam kalau air tidak masuk ke dalam. Ya udah, jangan masukin apa-apa. Santai aja, ada masalah. Masalah perlu diselesaikan, itu perlu. Tapi minta harus ada hikmat dari Tuhan bagaimana supaya masalah itu diselesaikan dengan baik. Jangan mentang-mentang sudah punya pengalaman. No. Kita bekerja dalam hal rohani, bukan dalam hal sekuler. Iblis tidak suka kalau kita hebat. Maka dia akan pintar memutar-mutar segala hal supaya terjadi apa? Terjadi hal yang tidak baik. Orang-orang yang sudah dipegang oleh Tuhan, orang-orang yang sudah setia dalam gereja, orang-orang yang setia, kita lihat mereka bersemangat. Gara-gara kita salah berbicara, mereka jadi kelempar ke sana-sana. Akan ada masanya Tuhan akan bertanya kepada kita, kemana sih Anda? Kalau karena salah kita, mau bilang apa? Kalau salah kita terserah. Ingat, kita pelakunya, kita pemainnya. Amin. Kuasai seluruhnya. Seluruh. Ini bukan saya yang bilang. Seluruh. Jadi seorang hamba Tuhan tidak boleh sembarang ngomong, tidak boleh sembarang komen, tidak boleh sembarang kayak sekarang begini kita melihat ada banyak postingan-postingan, tidak boleh sembarang posting. Kuasai seluruhnya karena kita hamba-hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang diperhatikan orang lain. Mereka tidak mau lihat kita cacat sedikit pun. Yang mereka lihat, yang mereka mengerti bahwa kita harus sempurna. Padahal kita masih manusia biasa. Kita masih manusia biasa. Masih punya kelemahan. Masih kadang keceplosan sana sini. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Itu yang membuat kita harus disiplin, melatih diri, memperbaiki diri, terus lihat terus apa seperti apa supaya saya tiap tahun naik, nambah segala macam, semakin maju.
Nah, catatan saya juga dibilang begini. Mendisiplinkan diri dan hati dan konsisten. Ada kata konsisten. Konsisten itu adalah karena terus menerus. Bukan hanya sebulan ini kita menjadi orang yang rajin, orang yang sabar, orang yang sangat baik, orang yang supel. Lalu bulan depan berbeda lagi karena masalah, karena situasi. Mungkin karena uang kah? Mungkin karena kita terlalu banyak masalah kah? Mungkin karena macam-macam lah, mungkin seperti itu. Mungkin pengetahuan kita yang bertambah lah, membuat kita nggak konsisten lagi dengan tujuan kita. Nah, ada kata konsisten. Konsisten itu saya boleh bersaksi sedikit ya. Di kami ada grup kecil. Di situ saya hanya yang sering tulis salam selamat pagi. Kenapa saya buat seperti salam itu? Kata salam damai sejahtera selamat pagi. Itu konsisten. Memang teman-teman temanku ini bagus-bagus semuanya. Tapi saya berlatih dalam hal kecil konsisten, terus menerus hal yang sama. Tapi bukan dosa yang terus menerus ya, yang baik dan benar, terus menerus konsisten. Jadi tidak anggot-anggotan, tidak panas-panas panas-panas tai ayam, tidak seperti itu. Tetapi terus api itu terus terjaga. Minggu kemarin Pak Gembala, minggu kemarin api itu kalau mati di sini pakai api yang lain nyala. Pokoknya api jangan sampai mati. Biarkan nyala terus di dalam kita. Disiplinkan diri. Tidak mudah, tapi bisa. Amin. Amin. Lalu yang ketiganya adalah tadi yang pertama sadar bahwa kita adalah pemain main. Pastikan itu. Yang kedua kita harus melatih diri. Yang ketiga, miliki mental pemenang. Yang beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan adalah di sini poin yang ini. Miliki mental pemenang. Saya dulu kalau nonton pemain Mike Tyson, saya pasti bilang, wah ini pasti menang nih. Kenapa? Saya tahu bahwa si Mike Tyson itu punya mental pemenang, mental juara. Yang sana mungkin hebat latihannya, tapi mentalnya mental pecundang. Yang pernah piara ayam aduan pasti pernah mengerti itu. Mana ayam yang punya mental pecundang, mana ayam yang mental juara. Mental juara itu tidak akan pernah mau keok sekalipun. Akan terus, maju terus, sampai mati pun dia akan lari. Milikilah mental pemenang. Paulus punya hal itu, masalah sebegitu besarnya. Bahkan ini kitab Filipi ini kan ditulis di dia masih dalam penjara. Tidak ada masalah yang begitu besar di dalam Tuhan. Yes. Amin. Amin. Bahkan dalam penjara pun, dalam tekanan dia di penjara itu kan karena dipitnah, bukan karena salah. Kalau kita kan sering dimarahin, dibuat masalah, kita sendiri yang buat masalah. Dia mau enggak, tapi bisa terus mengerjakan hal yang baik bagi Tuhan. Miliki mental pemenang. Mental pemenang itu tidak mudah cengeng, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terbawa situasi. Ya saya ikutin apa yang disebut di dalam firman Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan. Tapi begitu melihat masalah, tunggu dulu. Saya harus bawa hikmat dari Tuhan. Jangan-jangan saya salah. Bertanya kepada Tuhan sebelum bicara. Saya ajarkan kepada istri saya, jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Orang ngomongin jangan asal nyablak, diam dulu kalau enggak. Kalau memang enggak penting dijawab, jangan dijawab. Harus dilatih hal itu. Miliki mental pemenang itu. Mental pemenang itu enggak asal, enggak tunggu dulu, lihat dulu. Kalau pemukul katanya bertinju, enggak main tangkis aja dulu, lihat serangan seperti apa. Kita enggak melulu harus begini kalau nangkis, bisa jadi mundur sedikit. Karena kita mau jadi pemenang, kita mau lihat dulu, pelajari dulu musuhnya seperti apa sih. Pukulannya dia mau begini, kita harus ngerti. Kayak kiper, begitu mau ditendang dia harus tahu seperti ke arah mana kira-kira seperti itu. Miliki mental pemenang. Jangan gampang ciut. Amin. Amin. Ini biar nggak usah jauh-jauh, nanti terlalu panjang. Ya. Lalu yang keempatnya adalah jadilah
teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Masih sempat ya Pak, 5 menit lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan seperti saya bacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, ini rendah ya, karena engkau muda. Kalau kita pada tua nih. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini dibilang jadilah teladan. Teladan itu yang patut dicontoh. Cara berbicara kita patut dicontoh, cara berjalan kita patut dicontoh, cara menyanyi kita patut dicontoh. Saya agak lucu kalau melihat seorang hamba Tuhan yang kalau lagi ibadah lalu santai sekali, kayak orang udah tua sekali. Wah, haleluya, kayaknya ekspresi memuji Tuhannya sudah berkurang. Padahal seorang Raja Daud, seorang raja yang sangat besar, dia memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah umum masih lompat-lompat loh. Lalu kita lebih hebat, lebih mulia dari seorang Raja Daud. Lalu kita harus jaim di hadapan Tuhan. Harusnya nggak seperti itu. Tunjukkan ekspresimu bahwa engkau sedang memuji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Boleh melompat, boleh angkat tangan, boleh bersorak, boleh bertepuk tangan. Yes, amin. Contoh kita di situ, teladan kita di situ. Jadi jemaat yang melihat kita dari belakang juga, wah hidup ya. Karena kita bukan orang-orang yang jaim. Saya kalau ngelihat Kak Rio memuji Tuhan juga, wah semangatnya itu di situ sampai gobril kadang-kadang kesenggol gitu kan. Kalau dari depan kan kelihatan di belakang gitu kan. Pak Gembala juga lompat-lompat di sini. Wah, jadi kelihatan bahwa semangat itu kelihatan. Dan orang yang di belakang akan terinterpretasi dengan kita. Ingat, kita adalah seharusnya influencer di tengah-tengah lingkungan kita. Kita adalah pembawa virus. Influenza itu adalah virus, flu. Tapi pembawa virus yang baik. Pembawa virus kebenaran. Bukan pembawa virus yang bikin huru hara. Kita puji Tuhan di sini semua nggak ada yang seperti itu. Kita di sini orang-orang batu yang mantap-mantap di pendeta. Saya doang yang bukan apa di sini ya. Oh iya, Kak Rio. Tapi kan Kak Rio udah senior di sini gitu kan. Nah, tapi yang kita mau lihat adalah jadilah teladan. Biarlah seluruh yang kita kerjakan ketika orang lain lihat itu pantas ditiru. Oh iya ya. Jadi orang betul lihat, oh iya ya. Kita bisa mempengaruhi lingkungan kita. Tapi kalau kita memang kurang baik, orang akan melihat hal yang tidak baik. Bapak Ibu tidak peduli orang-orang di luar sana, bahkan teman-teman kita tidak peduli, mereka nggak begitu penting bahwa kita seorang yang tahu yang hatam teologi. Nggak penting mereka seberapa hebat kita dalam berteologi. Bagi mereka juga nggak penting bagaimana kita hebatnya pengalaman-pengalaman rohani. Mereka nggak penting itu. Yang mereka mau lihat adalah engkau menjadi contoh, pantas ditiru. Oh, kalau kita berapi-api pelayanan kayak saya lompat-lompat di depan sini, tapi begitu di sana saya orangnya garang sekali. Apa mau ditiru? Orang bilang, alah bullshit lah, nggak ada kau. Apa mau ditiru dari kau? Rasul Paulus berani bilang begini, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Bayangin loh, karena Kristus udah nggak kelihatan di masa itu, ya. Tapi jemaat waktu itu masih melihat Kristus. Masih melihat Rasul Paulus. Ikuti aku, berani bilang seperti itu. Nah, sekarang kita berani nggak bilang ada jemaat? Ikuti aku, seperti aku mengikuti Kristus. Itu namanya teladan Yesus. Amin. Amin. Ketika kita bayangkan kalau kita berjuang atau berdiri terus sebagai seorang teladan, maka kita akan takut kalau salah. Kalau Bapak Ibu perhatikan penari yang jadi sentral ya, itu akan gerakan yang paling bagus dikasih sama dia. Tujuannya apa? Karena dia sentralnya. Kalau dia salah, yang lain salah semua. Kita influencernya, kita orangnya yang harus membawa perubahan di lingkungan kita. Amin. Pertama mungkin dalam diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, cara kita pelayanan, pribadi dulu. Habis itu di dalam keluarga kita. Habis itu di dalam kita bertetangga.
dalam dunia pekerjaan, di dalam gereja, kita adalah orang-orang yang membawa pengaruh yang baik. Amin. Dan saya bersyukur di sini kita semua adalah orang-orang yang membawa pengaruh yang baik. Amin. Mantap, pokoknya nilai 100 lah kalau dalam rapotnya Tuhan gitu ya. Pesta langsung besok kita. Gak apa-apa Pak, nasi ada goreng, nasi goreng itu Pak. Potong bisa tuh biar Pak. Nah, jadi yang keempatnya itu tadi jadi teladan, yang terakhirnya adalah fokuslah pada tujuan kita. Yes. Ini juga sering dikorbahin, yang temanya adalah fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah Kristus. Tujuan kita adalah panggilan surgawi. Tujuan kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang harus melihat itu. Masalah boleh ada, segala hal boleh ada. Mungkin kita nanti akan, kalau gereja ini tambah besar, ini kita harus siap loh. Gereja ini tambah besar, tambah banyak jemaat, tambah banyak persembahan. Mungkin nggak di sini lagi kita nanti beribadah. Tambah banyak fasilitas, itu bisa fokus kita berbeda. Saya melihat banyak gereja-gereja besar yang fokusnya berbeda. Orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi, ngambil sekolah teologi tinggi-tinggi, lalu menjadi ABCD, punya jabatan AB dan CD, segala macam banyak. Kita melihat itu, tapi fokus mereka sudah salah. Ingat, kata dosa adalah hamartia, tidak tepat sasaran. Begitu kita tidak tepat pada sasaran, saya tidak bilang bahwa kita berdosa, tapi Alkitab mencatat kita berdosa. Bahwa kita hamartia, tidak tepat pada sasaran. Sasaran kita adalah Kristus dan panggilannya di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tetap fokus. Saya percaya kalau ini kita pegang, begitu kita perbaiki. Saya ada kirim kemarin itu yang bilang perbaiki tata hati. Kita akan perbaiki satu persatu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan gereja. Kita akan perbaiki lebih baik lagi seperti itu. Lalu di tahun 2023 awal kita akan berdiri sebagai orang yang gagah. Haleluya. Lalu sepanjang tahun itu kita akan terus berlari terus. Apapun masalahnya, berlarilah terus. Jangan lemah, jangan mundur, tapi larilah terus sampai pada tujuan. Saya percaya 2023 bukan jadi masalah yang besar bagi kita, tapi kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan pada akhir tahun 2023 nanti kita akan menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa.